Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardek Akbar dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan kenup. Tujuan penelitian. Tujuan yang diharapkan dalam hardener steel ini nantinya dapat memenuhi beberapa kriteria atau hal sebagai berikut. 1. Mengetahui ketahanan identitas pada suatu material. 2. Mengetahui nilai kekerasan material melalui hasil pengujian pada metode kenup. 3. Mengetahui hubungan antara kekerasan dan kekuatan material. Pembahasan kekerasan kenup. Metode kenup hardness adalah pengujian yang dilakukan sebagai alternatif metode Vickers serta digunakan khususnya untuk pengujian lapisan tipis dan bahan getas. Menurut ISO, metode ini memiliki rentang beban uji 1 kg hingga 2 kg, yang berarti metode ini dapat digunakan untuk pengujian berat pada rentang beban mikro dan rendah. Bagian indentor pada kenup hardness berbentuk arka dengan alas sebelah ketupat dengan sudut tepi memanjang 172,5 derajat dan sudut tepi melintang 130 derajat. Berikut ini adalah ilustrasi dari metode kenup hardness. Ya, seperti ini kenup hardness ilustrasinya. Ada beberapa jenis mesin yang digunakan untuk melakukan pengujian kekerasan dengan metode kenup, seperti mesin kenup dengan mesin hidrolik, mekanis, digital, semi otomatis penuh. Berikut ini salah satu jenis mesin kenup mekanis, bisa diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Ini dia contoh gambar kenup. Fungsi dari masing-masing bagian mesin pada gambar di atas. Ada indentor atau indenter. Kedua ada anvil. 3 ada batang ulir perangkat. 4 roda tangan atau hand wheel. Yang E lensa objektif. Yang F lensa mata. Kelebihan metode kenup hardness. 1. Metode kenup dapat digunakan dengan semua bahan dan benda uji. 2. Hanya ada satu jenis indentor yang dapat digunakan untuk semua metode kenup. 3. Pengujian yang lebih tepat daripada metode Vickers karena pengukuran diagonal kenup lebih panjang untuk setiap kedalaman lakukan tertentu. 4. Metode ini tidak merusak keseluruhan dibandingkan dengan metode Vickers karena kedalaman lekukan dan resiko pembentukan retak pada tepi lekukan pada kaca dan keramik lebih rendah. 5. Sangat cocok untuk menguji komponen kecil, agak panjang, dan lapisan yang tipis serta bahan rapuh yang tidak sesuai dengan metode lain. Kekurangan dari metode ini kekerasan kenup. Kualitas permukaan benda uji harus baik karena lekukan diukur secara optik. Ini berarti bahwa tempat pengujian harus disiapkan. 2. Prosesnya agak lambat. Waktu pengujiannya berlangsung antara 30 sampai 60 detik, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan benda uji. 3. Karena kebutuhan untuk melakukan evaluasi identitasi optik, maka biayanya lebih mahal. Tujuan pengujian. Tujuan pengujian ini adalah metode ini dapat digunakan dan bertujuan untuk menguji kekerasan mikro kenup. Rentang bagian uji yang digunakan pada pengujian kekerasan mikro ini adalah antara 1 gram sampai 1000. Pengujian kekerasan mikro kenup sangat cocok untuk penelitian yang membutuhkan akurasi uji kekerasan pada struktur fasa, butiran, atau untuk uji pada bahan yang tipis, lapisan dari benda uji yang permukaannya dikeraskan, keramik, dan komposit. Cara preparasi spesimen. Pengujian kekerasan kenup ini mensyaratkan permukaan yang benar-benar halus tanpa goresan. Kualitas ini dapat diperoleh melalui tahapan grinding dan polishing metalografi. Polishing metalografi adalah proses terakhir dari bagian preparasi spesimen
untuk mendapatkan permukaan benda kerja yang halus dengan menggunakan mesin poles metalografi yang terdiri dari piringan yang berputar di dalamnya menggunakan gaya abrasif. Polishing sering digunakan untuk meningkatkan benda kerja tampak mengkilap halus, mencegah kontaminasi peralatan medis, menghilangkan oksidasi, atau mencegah korosi pada pipa. Dalam metalografi dan metalurgi, polishing digunakan untuk membuat plat rata, membuat permukaan benda kerja bebas dari cacat sehingga memudahkan dalam pemeriksaan mikrostruktur. Prinsip kerja pengujian. Metode pengujian kekerasan Knoop dilaksanakan dengan cara menekan benda uji atau spesimen dengan indentor intan yang berbentuk piramida dengan alas segi 6 dan besar sudut dari permukaan-permukaan yang berhadapan 136 derajat. Penekan oleh indentor akan menghasil suatu jejak atau lekukan pada permukaan benda uji. Cara menganalisa hasil uji. Memulai dan sumber literatur uji coba, teknik pengambilan data, pengolahan data, analisis data, dan bisa menyimpulkan. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.